Berdoa harus menangis, berdoa harus sambil bersedih-sedih, atau berdoa harus sambil meratapi kesedihan, kemudian dengan emosi yang meluap-luap. Apakah tangisannya yang membuat doa itu terjadi? Kita bahas ya di audio video kali ini. Selamat datang di channel YouTube Cahaya Kehidupan. Assalamualaikum, salam kenal, saya Firman Pratama. Saya yang mengisi di channel YouTube ini, channel YouTube Cahaya Kehidupan. Anda bisa cek nama saya di Google, kemudian Anda bisa membaca banyak tulisan saya, membaca buku-buku saya gitu ya. Ada buku 10 Keajaiban Pikiran, ada buku Alfa Telepati, ada buku kitab 101 Kalimat Sugesti, dan kitab Kunci Penarik Rezeki. Kembali saya ingin membahas tentang doa karena ada sebuah komentar yang sepertinya bertanya gitu ya. Apakah berdoanya harus sambil nangis-nangis ataukah sambil meratapi sehingga sampai keluar air mata? Kalau Anda bertanya apakah doanya boleh sambil menangis, ya saja bilangnya boleh. Mau berdoa sambil apapun, sambil menangis, sambil happy, itu boleh saja. Karena itu adalah perasaan yang muncul ketika Anda sedang menginginkan sesuatu, ketika Anda sedang berharap kepada Tuhannya, kepada Allahnya. It's okay, boleh-boleh saja. Tapi bukan karena menangisnya yang membuat doa itu terjadi. Seringkali kita mendapatkan informasi, mendapatkan ilmu yang menyuruh sebagian dari kita untuk menangis ketika berdoa, sambil sedih-sedih gitu ya. Ini tidak harus. Bahkan saya selalu memulai di kelas AMC. Di awal saya selalu mengatakan bahwa di kelas AMC tidak ada nangis-nangis, gak ada sedih-sedih, gak ada lompat-lompat, gak ada teriak-teriak gitu ya. Yang ada adalah happy, tertawa, menyadari kesalahan, menyadari kebodohan. Sehingga kalau Anda menonton video-video tentang kelas AMC, situasi di kelas AMC, Anda sering melihat semuanya tersenyum, semuanya tertawa. Dan tertawanya itu adalah tertawa tentang mengingat masa lalu yang tanda kutip begitu bodohnya dalam berpikir, begitu jahiliahnya ketika harus pergi ke orang A, pergi ke orang B, pergi ke makelar doa, ke tempat A, ke tempat B, menangis-nangis ketika berdoa. Padahal bukan itu yang membuat doa terjadi. Bukan karena meratap, bukan karena keluar air mata, bukan karena harus meneteskan air mata ke sajadah untuk membuat doa terjadi, untuk membuat mengetuk pintu langitnya. Bukan itu. Ya. Karena sejatinya berdoa itu adalah mengeluarkan pikiran Anda kepada Tuhan, kepada Allahnya, dan itulah yang membuat terjadi. Berdoa juga tidak dibatasi waktu, berdoa tidak mengenal dimensi tempat, dimensi waktu. Kapanpun berdoa, kapanpun Anda ingin membuat doa, maka boleh-boleh saja. Tidak harus juga tengah malam, tidak harus juga di tempat A, di tempat B, di mana saja, di setiap penjuru muka bumi ini, di setiap sudut semesta ini adalah tempat yang bagus untuk berdoa. Kenapa? Karena Allahnya maha melihat, maha mendengar. Kalau maha melihat, maha mendengar, maha mengabulkan, tidak ada batasan. Mau Anda berdoanya di bawah gua, di bawah
kolong semut, di bawah bunker gitu ya, sama saja. Karena yang membuat doa terjadi adalah keselarasan dari semua program di kepala Anda. Tuhan menunggu Anda menyelaraskan semua isi kepala Anda. Allahnya menunggu Anda mau merubah isi kepalanya. Supaya apa? Supaya sinkron dengan permintaan Anda. Ketika itu sudah sinkron, maka Allahnya langsung menjadikan. Terjadi, maka terjadilah. Kun fayakun. Kuncinya adalah bagaimana Anda bisa mengenali pikiran Anda, bagaimana Anda memprogram pikiran Anda, dan Anda sadar bahwa Allahnya itu maha baik, Allahnya itu maha mendengar dan maha mengabulkan. Tidak ada batasan waktu, tidak ada batasan dimensi tempat, tidak ada harus sambil nangis-nangis. Anda sambil happy berdoa juga boleh, bahkan bagus. Anda sambil berjalan berdoa juga bagus. Bahkan di agama saya, di Islam, di setiap aktivitas itu ada doanya. Mau makan ada doanya, jalan keluar rumah ada doanya. Kapan saja berarti kan? Pakai baju ada doanya. Lalu kenapa berdoa harus dibatasi? Kenapa doa harus ada jam-jam tertentu? Seakan-akan Allahnya buka jam praktek. Padahal kapan saja, di mana saja. Allahnya selalu mendengar. Allahnya selalu mengerti apa yang Anda inginkan. Allah menunggu, Tuhan menunggu doa-doa Anda. Tuhan menunggu Anda mau berubah. Ingat, katanya Allah, aku tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubah sendiri nasibnya. Allah, Tuhan menunggu Anda merubah semua isi kepala Anda. Menunggu Anda untuk mengganti semua pola pikir Anda. Kalau Anda berdoa tapi dengan program pikiran yang masih lama, maka sama saja. Itu tidak mengubah apapun, tidak membuat doanya terjadi. Harusnya Anda mulai sadar, berdoanya bukan nangisnya yang buat terjadi, ya. Jadi nggak perlu juga sih nangis-nangis gitu ya, sampai matanya sembab, keluar air mata banyak, nggak perlu sebetulnya. Berdoalah dengan happy, berdoalah dengan tenang, dengan santai, dan selaraskan diri Anda. Selaraskan semua program kepala Anda. Kalau bahasa saya di programming, semua sintaknya itu oke. Tidak ada yang error, nggak ada yang muncul sintak error. Maka semuanya running, semuanya berjalan. Dan itulah doa terjadi. Maka inilah pentingnya bahwa berdoa itu harus dengan berpikir. Berdoa harus menggunakan pikiran dengan benar. Berdoa bukan menangis. Berdoa bukan tempatnya, juga bukan waktunya. Tidak perlu maklar doa, minta tolong titip doa. Tidak perlu, langsung aja kepada Allahnya, langsung aja kepada Tuhannya. Kenapa? Karena Allah berjanji, mintalah padaku maka pasti aku kabulkan. Tidak perlu lewat siapapun juga, langsung direct kepada Allahnya. Asalkan ada benar caranya, benar ilmunya, maka semuanya terjadi. Saya mengalami itu dan membuat saya kadang sering terharu, sering menangis. Menangisnya bukan saat berdoa, tapi menangisnya ketika setiap yang saya doa terjadi, dan itu membuat saya terharu bahwa Allah itu maha baik, sangat baik. Tidak ada celah untuk mengeluh, tidak ada celah untuk menyalahkan Tuhannya. Karena kepada Tuhanlah sebaik-baik prasangka, dan kepada Allah lah segala puji yang kita panjatkan. Sadari ini dan renungkan. Salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih, dan kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya. Dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya, dan ingat nyalakan loncengnya supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan, dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya
kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.